this system and I won't stop now. Keep your heads up, eyes on the screen, cause I got 3 ways to get the times locked down. It never went nowhere, because saying math is back. Sometimes equations are easy, that's when I like to graph. And I'm on the system's track, so I spit my graphing flow. The line slant upward down. Video ini udah mulai ya? Pernah kepikiran nggak gimana teknologi bisa secanggih sekarang? Dari kecerdasan buatan yang bisa ngobrol kayak manusia, robot yang bantu kerja, sampai dunia digital yang serba otomatis. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Mati lampu. Dari nyala ke mati, dari 1 ke 0. Hah? Kok ngomongin angka? Karena komputer cuma ngerti 2 kondisi. Kalau mati itu 0, kalau nyala itu 1. Oh, jadi semuanya kombinasi nyala mati gitu? Iya, dari sini bisa dibuat operasi hitungan kayak penjumlahan biasa. Makanya biner itu dasar dari matematika yang dipakai di dunia digital. Wah, jadi semua teknologi ini dasarnya matematika juga? Betul banget. Makanya matematika itu keren, bukan cuma soal ngitung biasa. Semuanya berawal dari angka 0 dan 1. Dulu orang hanya menggunakan angka biasa untuk berhitung. Namun di abad ke-7, seorang matematikawan bernama Brahma-Gupta memperkenalkan angka 0 untuk menunjukkan kekosongan dalam hitungan. Sementara itu, angka 1 sudah lebih dulu digunakan dalam sistem perhitungan. Pada abad ke-17, Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan sistem biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Lalu disempurnakan lagi oleh George Boole dan Fred Shannon, hingga akhirnya menjadi dasar komputer dan teknologi digital yang kita gunakan sampai saat ini. Namun, matematika bukan cuma ada di komputer. Hampir semua hal dalam kehidupan kita berkaitan dengan matematika. Di dunia kesehatan, kecerdasan buatan membantu dokter menganalisis penyakit lebih cepat dengan menggunakan data medis dan statistik. Dalam transportasi, GPS dan aplikasi ojek online menghitung jalur terbaik agar kita bisa terhindar dari kemacetan. Di rumah, teknologi smart home memanfaatkan sensor dan algoritma untuk menghemat penggunaan listrik. Dalam bidang keamanan, sistem enkripsi berbasis teori bilangan memastikan password dan transaksi online tetap aman. Di dunia ekonomi, bank dan e-commerce menggunakan analisis data untuk menentukan harga serta strategi investasi. Tapi, CCTV 5.0 bukan hanya sekadar teknologi canggih. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakan teknologi secara bijak untuk menyelesaikan masalah sosial, memperbaiki kualitas hidup, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Karena di balik setiap angka dan algoritma terdapat peran manusia sebagai pengambil keputusan. Dari matematika lahirlah inovasi. Dari inovasi lahirlah era CCTV 5.0, era di mana teknologi dan manusia saling terhubung untuk menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan bijaksana. Dengan matematika, kita bukan hanya sekadar menghitung angka, tapi juga membangun masa depan. Dan semua teknologi yang kita nikmati hari ini berawal dari angka 0 dan 1. Dan siapa tahu, mungkin langkah kecilmu untuk memahami matematika hari ini adalah awal dari inovasi besar yang akan datang. Kesimpulannya jelas ya, matematika bukan cuma angka, tapi fondasi yang bikin Society 5.0 jadi nyata. Iya, dari 0 dan 1 aja kita bisa sampai ke teknologi secanggih ini. Berarti kalau kita paham matematika lebih dalam, kita juga bisa ikut membangun masa depan. Setuju. Yuk kita belajar matematika lebih dalam lagi. Siapa tahu kita yang bakal bikin inovasi selanjutnya.